Baik ya, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat, ya, dan juga keluarga kita ya, teman-teman kita, semoga selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita lanjutkan pertemuan hari ini ya. Di pertemuan kemarin kita sudah membahas tentang function ya, tentang function, kemudian juga kita berikan apa namanya, beberapa hal ya tentang function itu ya, karakteristik fungsinya, ya ada apa namanya, ada yang bentuknya void dan non void gitu ya kemarin ya. Terus kemudian apa itu, tentang scope ya, scope variabel, ada variabel global, variabel lokal kemarin ya, seperti itu. Nah, di pertemuan ini nanti kita akan membahas tentang, exception handling ya, exception handling gitu ya. Mmm, pernah nggak, kalian ini, misalkan pakai aplikasi ya, entah aplikasi di smartphone ya, aplikasi mobile atau mungkin software yang ada di komputer, ketika Anda, ketika Anda, membuka aplikasi, menjalankan aplikasi itu tiba-tiba crash itu pernah nggak? Tiba-tiba ada error terus, aplikasinya terus nutup gitu ya, pernah seperti itu? Pernah Pak. Pernah ya, oke ya. Nah, itu namanya adalah exception, ya jadi exception itu adalah sebuah, apa ya, sebuah kejadian yang memicu aplikasi itu dia berhenti secara abnormal atau istilahnya adalah crash itu, ya. Nah, nanti di pertemuan ini kita akan membahas bagaimana sih cara menangani supaya tidak terjadi crash itu, ya, di dalam program yang kita buat, ya. Kita masuk ke chapter 7 ya, tentang penanganan exception atau exception handling, ya. Oke, tadi sudah saya kasihkan pengantar, jadi terkadang, sebuah aplikasi atau program itu dia ketika dijalankan oleh atau dipakai oleh si user itu tiba-tiba dia crash gitu ya, tiba-tiba berhenti, mati, terus nutup gitu ya. Nah itu adalah, eee, diindikasikan atau terjadi exception ya, ada bug di situ yang menyebabkan aplikasi itu dia berhenti secara abnormal atau crash tadi. Nah, di chapter 7 ini nanti kita akan, membahas tentang bagaimana cara kita supaya tidak terjadi crash itu. Jadi kalau misalkan nanti ada kesalahan, itu nanti tidak menyebabkan aplikasinya bug, crash gitu ya, tidak terjadi exception yang menyebabkan aplikasi itu dia crash. Nah, seperti itu. Itu akan kita bahas di sini. Jadi caranya bagaimana itu menangani crash itu gitu ya. Oke, di sini saya akan berikan studi kasus ya. Studi kasusnya misalkan di sini saya punya program Python sederhana seperti ini. Ini kira-kira, program apa ini? Pembagian. Programnya apa ya? Pembagian, Pak. Pembagian ya. Jadi nanti si user diminta memasukkan 2 buah bilangan bulat ya. Kemudian, programnya dia akan menampilkan hasil pembagiannya gitu ya. Oke, kita coba jalankan. Oke, masukkan bilangan pertama 4. Oke, bilangan kedua misalkan 5. Oke, ini nggak ada masalah, hasilnya, sesuai ya, 4 dibagi 5, 0,8. Kemudian lagi misalkan saya jalankan lagi. Oke, bilangan pertamanya 5, bilangan keduanya adalah 0. Nah, di sini tes ya, ada error ya, yang menyebabkan aplikasinya dia berhenti secara abnormal, terus kemudian muncul pesan error seperti ini. Ini kira-kira penyebabnya crash apa ini? Karena dibagi 0, Pak. Ya, karena adanya pembagian dengan 0 ya. Di sini ada keterangan zero division error gitu. Ya. Atau contoh lagi misalkan seperti ini. Kita jalankan lagi. Ya, bilangan pertama 5, bilangan keduanya A. Nah, muncul error lagi ya. Ada bug lagi, ada crash lagi. Ini sebabnya karena apa? Karena dibagi Karena dengan A bukan integer, Pak. Betul ya, karena A bukan integer gitu ya. Sehingga di sini muncul keterangan error value error gitu. Karena dia butuhnya integer, masukkan berupa integer, tapi ternyata kita masukkan atau si user memasukkan
karakter atau string, maka nanti error. Nah, nanti kita akan membahas bagaimana cara supaya tidak terjadi crash seperti ini ya, supaya tidak muncul error seperti ini, tapi nanti kita bisa apa namanya ya, ubah gitu ya. Kita ubah tampilan, misalkan kalau ini dimasukkan 0 bilangan keduanya, maka nanti diganti dengan tulisan lain. Misalkan, maaf, bilangan kedua tidak boleh 0, misalkan seperti itu. Atau misalkan yang ini. Jadi nanti kita bikin caranya supaya di sini tidak muncul error seperti ini, tapi kita ganti pesannya. Misalkan, maaf, bilangan yang dientrikan atau yang diinputkan harus berupa bilangan bulat. Nah, seperti itu ya. Jadi ini error ini kita ganti dengan sebuah pesan yang lebih lebih dipahami oleh si user ya, dan tidak muncul error seperti ini yang menyebabkan program itu berhenti. Oke, tujuannya seperti itu. Sudah dipahami ya tujuan kita di materi ini? Oke, nah sekarang caranya bagaimana nih kita menangani exception seperti itu gitu ya. Oke, jadi tadi sudah kita singgung di awal, jadi exception itu adalah berhentinya program ya atau aplikasi secara abnormal ya, atau istilahnya sering disebut dengan crash gitu ya, yang disebabkan oleh kejadian tertentu. Nah, kejadiannya bisa apa saja penyebabnya? Misalkan tadi dari contoh tadi, misalkan tipe datanya yang salah inputnya gitu ya, yang harusnya si user itu masukkan tipe data number ya, entah itu float atau integer, tapi yang dientrikan oleh si user adalah string atau karakter, maka tidak tepat ininya tipe datanya. Atau tadi ada operasi yang melibatkan pembagian dengan 0 seperti itu ya. Atau misalkan lagi berikutnya, misalkan ini, jadi ada sebuah program, di dalam program itu dia nanti akan membaca sebuah data file tertentu ya, tetapi filenya itu sudah hilang atau mungkin nama filenya sudah diganti, maka nanti bisa jadi muncul exception juga yang menyebabkan program itu crash gitu ya. Nah, seperti itu. Dan ada beberapa banyak lagi kejadian-kejadian yang bisa menyebabkan aplikasi itu atau program itu dia crash. Nah, kemudian ini sebuah program yang baik itu harus bisa meminimalisir ya atau membuat seminimal mungkin bug yang disebabkan oleh adanya exception itu, gitu ya. Kalau sebuah program itu crash itu dia semakin kecil kemungkinannya, maka itu semakin baik, ya, seperti itu. Maka ini sebuah tantangan tersendiri bagi seorang programmer dan mungkin, bisa jadi ya kita ketika membuat sebuah program, itu memang awalnya muncul bug-nya, maka nanti ditambal dengan menggunakan ini, dengan exception handling itu sedikit demi sedikit kita tambal ya, supaya tidak terjadi crash. Dan mungkin nanti ketika kita tambah suatu saat muncul lagi gitu ya, yang mungkin belum kita terdeteksi sebelumnya, maka nanti muncul rilis yang berikutnya lagi karena ada tambalan bug itu dengan menggunakan exception lagi seperti itu dan seterusnya. Makanya sebuah software itu jarang sekali rilis dia langsung sempurna, jarang. Maka nanti ada proses updating gitu ya, updating kemudian nambah bug ini, nambah bug itu seperti itu. Maka nanti muncul rilis 1, rilis 2, rilis 3 dan seterusnya gitu ya. Oke. Nah, solusinya bagaimana untuk bisa menghindari adanya exception tadi. Nah, di sini caranya adalah kita menggunakan statement atau pernyataan try except seperti ini. Ini kalau di dalam Python ya, nanti mungkin di bahasa lainnya agak sedikit beda. Misalkan kalau di Java itu nanti ada istilahnya adalah try catch. Nah, cuma kalau di Python namanya try except. Ya hampir mirip ya, cuma beda yang Java tadi catch. Nah, kalau di Python dia accept seperti itu. Nah, sintaknya seperti ini. Oke. Nah, try, nah yang ada di sini ini adalah blok perintah yang nanti akan dijalankan oleh Python ya, gitu. Dan nanti kalau selama menjalankan blok yang ada di sini, kalau terjadi exception, maka nanti exception-nya nanti ditangkap pakai perintah except di sini. Nah, nanti pesannya apa error-nya itu apa, kita tangkap di sini ya. Nanti di sini kita tuliskan pesan error-nya apa. Kemudian
kalau ini terjadi, error-nya ini terjadi, maka akan kita bisa ganti dengan perintah yang kita definisikan di sini, gitu. Jadi error-nya nanti tidak muncul, tapi di apa ya, ditangkap dulu gitu, tidak dimunculkan, tapi ditangkap error-nya, kemudian diganti dengan yang ada di sini, gitu. Sehingga error-nya tidak keluar gitu ya, tidak keluar, diganti dengan apa yang kita tuliskan yang ada di sini, seperti itu. Oke, contohnya seperti ini misalkan ya, try except-nya kita terapkan di sebuah function ya, sebuah function namanya pembagian. Pembagian di sini ada 2 argumen ya, A dan B, ini 2 bilangan yang akan dibagi. Nah, kemudian kita terapkan try except itu di sini, ya. Nah, di sini kita lihat yang nanti akan dijalankan oleh function itu adalah bagian ini ya. Di sini akan menghitung proses pembagian A dibagi B, simpan di dalam hasil, kemudian tampilkan hasilnya. Nah, apabila nanti terjadi ya pembagian dengan 0 ya, maka nanti supaya pembagian dengan 0 itu tidak menyebabkan tadi crash, maka kita tangkap menggunakan except zero division error ya. Pak, ini kata-katanya dari mana? Kata-katanya dari ini tadi, dari ini tadi ya. Nah, di sini kan ada keterangan ini, zero division error ini berarti ini error yang muncul ketika terjadi exception. Nah, ini kita tangkap ini error ini. Kita tangkap, letakkan di dalam bagian except-nya tadi. Nah, letakkan bagian sini. Oke. Terus kemudian kita ganti dengan apa, keterangannya gitu ya. Misalkan diganti dengan kata-kata ini, pembagian dengan 0 gitu. Sehingga nanti kalau misalkan dipanggil nih, pembagian 8,3 gitu ya. Ini terjadi pembagian dengan 0 enggak? Kalau ini? Tidak, Pak. Tidak Pak. ya. Oke, kalau tidak maka Pak. nanti muncul hasilnya ini. 2,666665 seperti itu. Terus dipanggil lagi nih, pembagian 9,0. Ini terjadi pembagian dengan 0 enggak? Terjadi. Terjadi, gitu ya. Nah, kalau kita tidak pakai try except, maka nanti dia crash seperti tadi yang dicontoh di awal tadi, gitu. Tapi karena di sini ditangkap apa, exception-nya, ya pesan error-nya itu dengan menggunakan except zero division error, kemudian diganti dengan ini, maka tidak crash, tapi dia diganti dengan kata-kata ini, pembagian dengan 0, seperti itu. Kemudian dipanggil lagi 3,4 ya, pembagian 3,4 karena tidak melibatkan pembagian dengan 0 maka tidak terjadi exception ya. Muncul hasilnya 0,75 seperti itu. Oke, sampai sini ada yang tanyakan? Gampang toh? Maka nanti supaya Pak ini caranya mengetahui pesannya ini dari mana ya? Nanti dari trial Anda coba dulu ya dengan beberapa kemungkinan. Nah, kalau terjadi error, tidak terjadi exception, nanti Anda catat itu, Anda apa, catat ya, Anda tulis, nah nanti ditambahkan di exception di sini gitu, seperti itu. Jadi makanya di dalam apa, di dalam, pengembangan perangkat lunak itu ada yang berperan sebagai tester ya. Jadi dia tugasnya memang mengetes, menguji coba dengan berbagai macam kemungkinan ya, input ya yang ada di program itu gitu, supaya nanti terdeteksi bug-bug apa saja yang bisa muncul selama dia men-trial itu, gitu. Makanya ada profesi namanya software tester, gitu ya. Jadi untuk melihat kemungkinan-kemungkinan error-error yang bisa muncul, dan nanti tugasnya si programmer itu, dia akan menambahkan exception-exception seperti ini, ya, supaya tidak terjadi crash, gitu. Baik, ada yang tanyakan sampai sini? Silakan. Bisa dipahami ya? Gampang toh? Oke. Berikutnya. Nah, ini contoh kalau try except-nya itu dia kita terapkan di dalam function ya, maka hasilnya seperti ini nih. Oke, nah sekarang bagaimana kalau try except-nya itu mirip seperti tadi, cuma saya pindah saja, saya pindah apa namanya, ini ya, dipindah di luar gitu ya, dipindah di luar. Oke. Nah, kira-kira nanti ada perbedaan atau enggak? Kalau yang ini tadi dia bisa menampilkan hasil
pemanggilan function itu tiga-tiganya bisa muncul semua gitu ya. Ketika saya pindahkan ya try except ini dia di luar ya. Jadi di fungsinya itu dia tidak apa namanya, tidak ada try except tapi try except-nya saya pindah di luar gitu ya. Oke, nah ternyata di sini ketika di run itu ada sedikit perbedaan dengan yang tadi. Yaitu ini. Jadi ketika ini dipanggil ya dipanggil 8 pembagian 8,3 ini hasilnya muncul ya, karena memang tidak terjadi exception di sini ya, tidak terjadi exception di function-nya gitu ya. Kemudian, nah ketika di sini ada 9,0 ya 9,0 ini dia ada pembagian dengan 0 kan ya, maka nanti di sini karena di sini tidak ada try except-nya tapi dia ada di luar, maka ini apa namanya, nanti tetap terjadi exception, cuma dia ditangkap di sini. Ada pembagian dengan 0 di situ, ya. Tetapi, ini yang pembagian 3,4 ini dia tidak dieksekusi. Kenapa? Karena dia sudah, terjadi ini, karena ini menyebabkan yang ini tadi dia ada apa, ada exception, maka untuk yang perintah berikutnya ini tidak dilanjutkan, seperti itu, ya. Tidak dilanjutkan. Maka, apa namanya, menurut Anda kira-kira yang baik try except yang ada di function seperti ini atau yang di luar menurut Anda? Dalam, Pak. Yang di dalam ya, yang di dalam seperti ini, gitu. Karena kalau seperti ini dia, kapanpun dia manggil ya, dengan kondisi apapun, hasilnya tetap keluar, meskipun dia melibatkan ada apa, kemungkinan terjadi exception itu. Tapi kalau yang ini, begitu ada baris perintah yang terjadi exception, maka perintah berikutnya tidak dijalankan gitu. Meskipun crash-nya tidak muncul ya, crash-nya tidak muncul tapi sudah diganti ini, tapi ini tetap tidak dijalankan perintah-perintah berikutnya itu, gitu. Sehingga dari contoh ini sebaiknya exception handling itu kita letakkan di dalam sebuah, function ya. Jadi, untuk mengantisipasi hal seperti ini tadi gitu. Oke. Nah sekarang lah Pak, kalau exception-nya lebih dari 1 gimana gitu ya? Contohnya yang tadi, yang ini tadi. Ini kan tadi kemungkinannya ada 2 exception yang muncul kan ya. Yang pertama adalah ketika terjadi pembagian dengan 0, nah ini kan muncul exception ya. Oke. Terus kemudian berikutnya adalah kalau tadi ya, kalau apa, entry-nya, input-nya dia bukan bilangan bulat. Nah, berarti kan di sini ada 2 kemungkinan exception dia, yaitu zero division error dan value error. Nah, kalau seperti ini gimana, Pak? Ya, berarti di sini kita perlu menambahkan, except lagi yang baru, gitu ya. Kita lihat ya sintaknya ya. Nah, seperti ini nih. Oke. Di sini sama mirip seperti tadi, cuma di sini kita tambahkan except lagi yang untuk exception yang berikutnya, yang kedua gitu ya. Dan nanti mungkin 3 tambahkan lagi except error message yang ketiga, keempat, dan seterusnya, seperti itu. Oke ya. Nah, berarti dengan ini kita tambahkan lagi di sini ya, yang tadi pertama kan zero division error, itu diganti dengan pembagian dengan 0 gitu ya. Kemudian exception yang kedua itu terjadi kalau tadi inputnya dia tidak tipe datanya tidak seperti yang diharapkan, maka munculnya adalah value error. Maka value error ini kita tangkap nih. Kita tangkap dengan except value error diganti dengan ini, input data tidak valid, seperti itu. Oke ya. Kita coba lihat ya. Kita terapkan ini ya. Oke, kita coba pakai block try. Kemudian tangkap exception yang pertama. Except zero division error. Oke, diganti dengan perintah untuk menampilkan pesan ini.
pembagian dengan 0 gitu ya. Terus kemudian kita tangkap juga exception yang kedua, yaitu value error. Ganti dengan pesan input data tidak valid. Nah, seperti ini ya. Kita lihat perbedaannya sekarang. Jika kita run, masukkan bilangan pertama 4, bilangan keduanya 0. Nah, muncul pesan seperti ini. Error sudah nggak muncul lagi. Gitu ya. Terus kita jalankan lagi berikutnya. Ini 5, W misalkan ya. Oke, muncul input data tidak valid. Yang ini tadi yang value errornya ini kita hilangkan ya, kita tangkap diganti dengan pesan input data tidak valid seperti itu. Oke, bisa dipahami? Bertanya Pak, Ya, silakan. itu untuk sintaks untuk lebih dari satu exception itu bisa nggak Pak pakai misalnya except zero division error and value error? Ya, jadi untuk sintaknya tidak ini karena dia bukan syarat ya Mas ya. Karena kalau operator and or itu kan dia untuk menyatakan syarat ya, untuk menyatakan kondisi. Nah, itu dalam hal ini dia tidak bisa karena dia bukan syarat. Karena di sini yang kita tangkap adalah sebuah kondisi, sebuah keadaan ya, keadaan yang kita harus sebutkan secara one by one gitu, satu persatu gitu. Jadi tidak bisa menggunakan operator AND. Karena AND itu kan kemarin kita sudah bahas, dia termasuk operator logika yang dia itu menghasilkan nilai true atau false ya. Nilai true atau false gitu. Operator apa namanya? Logic ya. Nah, di sini dia bukan menghasilkan nilai true atau false, tapi di sini dia akan tugasnya adalah except itu adalah menangkap sebuah kejadian yang nanti akan diganti dengan perintah lainnya gitu. Jadi kita nggak bisa pakai operator AND itu. Gitu. Dan nanti di Java pun juga sama ya. Java itu nanti namanya try catch gitu. Nah, catch-nya nanti juga kita tangkap satu persatu gitu. Satu persatu. Catch-nya nanti catch 1, catch 2, catch 3 seperti itu. Sama. Seperti itu, Mas. Jadi kita satu-satu ya. Satu-satu. Baik Pak, terima kasih. Oke. Ada lagi? Nggak ada? Oke, kalau nggak ada, nanti untuk teorinya udah cukup ya. Nah, nanti di apa namanya? Di modul ini nanti ada beberapa contoh ya. Dan variasi exception-nya mungkin bisa lebih dari satu. Kalau yang dicontoh tadi kan baru division by zero tadi ya, division dengan pembagian dengan 0 dan juga value error tadi. Nah, nanti di modul perkuliahan nanti Anda akan saya berikan kasus yang tadi, yaitu kalau dia itu membuka file tapi filenya tidak ada gitu ya. Nanti dia akan muncul error apa nanti Anda lihat dan nanti coba Anda Anda catch ya, Anda tangkap diganti dengan pesan yang lainnya di sini. Ini contohnya ya, nanti Python dia akan membuka file isinya ini, ya, filenya ini. Terus kemudian nanti akan ditampilkan lewat Python isinya file itu akan ditampilkan. Nah, cuma nanti di sini lokasi yang di open itu beda. Yang ini dia lokasinya di D filenya, tapi yang di sini di open itu di C gitu ya. Nanti akan Anda lihat, coba Anda identifikasi pesan errornya apa gitu. Dan nanti coba Anda tangkap diganti dengan yang lainnya. Oke, terus kemudian ini juga sama. Ya. Oke, nanti ada beberapa kasus di sini. Oke. Hampir semuanya dia ini ya, open file ya, open file. Sekaligus ini nambah wawasan Anda bagaimana cara membuka file di dalam Python ya, membuka file, kemudian membaca, menampilkan isi dari file itu kalau menggunakan Python seperti apa. Terus kemudian contoh berikutnya nanti ini ya, buatlah program yang bisa menerima serangkaian input berupa bilangan bulat, kemudian outputnya adalah rata-rata dari bilangan bulat itu. Nah, nanti di sini Anda harus bisa
menangani exception. Contohnya seperti ini nih. Si user masukkan bilangan bulat 5 gitu ya, yang mau dicari rata-ratanya. Bilangan pertama 5. Lagi input lagi yes. Maka di sini misalkan si user typo gitu ya. Typo ngetikkan P gitu. Dia inginnya entry-nya bilangan 0 tapi ngetiknya P gitu ya di tombol di bawahnya 0 itu. Nah, ini muncul keterangan ini bukan bilangan bulat gitu. Nah, ini kalau tidak ada exception handling kan ini dia crash dia gitu. Nah, nanti ini harus di apa namanya? Program tetap running ya, tetap running. Terus kemudian masukkan bilangan bulat lagi, misalkan Y gitu ya. Ini si user misalkan dia mau ngetik bilangan 6 tapi tipe ngetiknya Y karena tombol Y ada di bawahnya tombol 6 gitu. Oke, ini bukan bilangan bulat lagi gitu ya. Nah, ini berarti harus ditangkap lagi nih exception-nya. Kemudian masukkan bilangan bulat 10, yes, ulangi lagi yes, masukkan lagi R. Nah, ini tipe lagi dia mau ngetikkan angka 4 tapi keliru R ya, tombolnya R di bawahnya 4, tipe bukan bilangan bulat. Terus kemudian masukkan bilangan bulat lagi 6. Nah, kemudian no. Nah, rata-ratanya adalah rata-rata dari 5, 10 dan 6 ya. Berarti kan 3 data ya ini ya. Ini 5 tambah 10 15, 15 tambah 6 21. Datanya ada 3. 5, 10, 6. Rata-ratanya adalah 7. Nah, seperti itu. Ya. Oke, ini yang nanti hari ini kalian pelajari dan nanti Anda coba ya proyeknya untuk dikerjakan. Oke, silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Materi sudah selesai, cukup singkat, padat gitu ya. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Izin bertanya mengenai yang open file tadi, Pak. Iya. Itu kan ada dalam kurung kan ada string R itu, Pak. Buat apa itu ya, Pak? Bentar ya, saya share lagi. Yang di open my file, yang not yang pertama tadi, Pak. Ya, yang itu, ini Pak. Ya. Ini ya. Itu R. Oke. Ya, jadi ini R itu adalah singkatan dari read ya. Jadi untuk membuka file itu nanti ada paling tidak ada 3 mode pembacaan file. Yang pertama adalah read. Read itu maksudnya adalah read only. Jadi kita hanya bisa membaca isi dari filenya itu, gitu ya. Kemudian yang kedua nanti ada lagi yaitu W. W itu singkatan dari write. Write itu berarti kita mau setelah file itu dibuka, kemudian kita mau menuliskan ke dalam file itu, gitu. Itu modenya pakai write, pakai W nanti. Kalau read itu setelah dibuka, kita akan membaca datanya, gitu. Tahu bedanya ya? Kalau read itu berarti setelah dibuka, nanti filenya itu akan dibaca isinya. Tapi kalau modenya W, itu nanti setelah dibuka filenya, kita akan menuliskan isi ke dalam file itu W. Satu lagi nanti ada A. A itu singkatan dari append. Append itu berarti setelah kita buka filenya, kita akan menambahkan isinya. Jadi kalau misalkan sebelumnya itu filenya sudah ada isinya, dengan append itu kita bisa menambahkan lagi isinya gitu. Jadi isi yang lama tidak hilang, ditambahkan dengan isi yang baru. Sama seperti kalau di itu ya, kalau ngetik apa itu MS seperti itu ya. MS itu kan ketika kita buka file yang lama, kemudian kita mau mengeditnya itu kan berarti dia modenya adalah append gitu. Karena file yang isi yang lama kan dia tidak hilang, kita bisa nambahkan lagi isi yang baru kan gitu. Nah, bedanya dengan write apa? Bedanya itu kalau write itu hanya cocok kalau kita membuat file yang baru. Sedangkan kalau misalkan sebelumnya itu filenya sudah ada isinya, dengan mode W itu maka isi yang lama dia akan ditimpa dengan yang baru gitu. Makanya W itu dia hanya cocok kalau kita akan membuat file yang baru, ya, membuat file baru yang kita akan isi di dalamnya baru pertama kali di situ. Tapi kalau sebelumnya sudah ada isinya dan kita mau menambahkan lagi isinya yang baru yang tambahannya itu, maka modenya adalah A tadi, append itu. Itu Mas perbedaan mode ini ya. Jadi ada R, ada W, ada A. Karena di sini kita cuma mau membaca saja isinya, ya ini cukup kita pakai R saja gitu. Gitu Mas. Baik Pak, terima kasih. Ya. Ada lagi? Tanya satu lagi Pak. Itu yang di bawahnya kan
file .read ya Pak. Itu Heeh. kan di atasnya file doang Pak, nggak pakai read Pak. Kenapa itu? Ya, jadi di dalam Python itu kemarin mungkin saya pernah sampaikan di sini ya. Jadi kelebihan dari Python itu dia mensupport yang namanya PBO ya, atau OOP atau pemrograman berorientasi objek. Nah, untuk yang ini, untuk yang kasus ini ya, ini sebenarnya kita menerapkan PBO ini sebenarnya, cuma kita belum bahas lebih dalam ya. Nah, di sini hasil dari dari pembacaan ini, dari open file ini, itu kita bisa mendapatkan, nah ini kalau di dalam Python itu, kalau dalam PBO itu ada tipe data yang namanya tipe data objek, gitu. Kalau yang selama ini kan yang pernah kita pelajari kan baru tipe data integer, tipe data float gitu ya, tipe data karakter kan gitu toh, tipe data boolean gitu ya. Nah, nanti kalau di dalam PBO itu ada namanya tipe data objek. Nah, di contoh ini hasil dari open itu adalah tidak akan diperoleh sebuah nilai yang tipe datanya adalah objek. Nah, jadi file ini dia tipe datanya adalah objek. Nah, kalau dia objek, nanti dia akan memiliki yang namanya metode, gitu. Nah, ini mungkin lebih tepat nanti kalau itu ada bahas di semester 3 nanti ya kita bahas PBO itu. Jadi metode itu apa sih gitu. Ya, jadi ini dia tipe datanya adalah objek. Nah, di dalam objek itu nanti dia bisa memiliki metode. Metode itu seperti hanya function gitu ya. Seperti function tapi dia hanya dimiliki oleh objek itu saja. Gitu. Jadi read ini dia adalah sebuah fungsi juga, bentuknya dia fungsi gitu yang dimiliki oleh file ini. Nah, file ini dia tipe datanya adalah objek. Maka kita bisa panggil file.read. Nah, gitu, Mas. Kita belum bahas lebih detail tentang itu ya. Nanti kalau ada masuk di PPO di semester 3, insya Allah Anda akan pahami itu. Gitu, Mas. Jadi dia objek ini, tipe data objek. Untuk sementara apa adanya dulu ya. Anda pakai Anda tinggal pakai saja itu perintahnya. Cuma penjelasannya kok bisa seperti itu. Nah, nanti akan dibahas lebih detail di semester 3 insya Allah nanti. Gitu. Gitu, Baik, Mas. Pak. Terima kasih. Iya, Pak. Ya. Nah, sama seperti ini ya. Ini kan ada file, ada read line. Nah, ini dia juga metode juga ini dia metode yang dimiliki oleh objek ini, objek file itu gitu. Itu ya. Terus lagi apa lagi ya? Ada enggak ya? Oh, enggak ada ya. Oh, ini juga ini file write. Nah, ini juga dia metode yang dimiliki oleh objek file itu gitu. Ada close juga gitu. Nah, ini detailnya nanti di semester 3 nanti kalau udah kita bicara tentang PBO. Baik, kalau sudah cukup paham semuanya, saya kira cukup ya pertemuan hari ini. Dan silakan nanti habis ini kalian ulangi materi yang sudah saya sampaikan tadi dari lewat modul yang nanti saya berikan di LMS. Dan silakan nanti kerjakan yang di lembar praktikumnya. Oke ya. Baik, saya kira cukup ya pertemuan hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.